Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Nyonya Lumban Raja, Rosmala Boru Situmorang, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan pada pagi hari ini dibawakan oleh Ibu Sintua JDH Silitonga Rame Boru Marpaung dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan berdoa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami puji, kami muliakan, kami agungkan Engkau ya Tuhan atas segala kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau selalu memelihara, melindungi, menolong hari lepas hari dan membangunkan kami pada pagi hari yang baru ini dengan kesegaran, sukacita dan damai sejahtera. Engkau masih memberi kami nafas kehidupan, keselamatan, kesehatan, berkat baru setiap pagi. Karenanya kami patut bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Sertai kami Tuhan di perjalanan hidup kami hari ini, agar dapat berkarya, menyenangkan hatimu Tuhan. Di pagi ini sebelum memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami ingin bersekutu denganmu, memuliakan Engkau, mendengar firman-Mu dan mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kuduslah yang bekerja di hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar menjadi suluh dan kekuatan baru di perjalanan hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu, dan juga kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal 24, dimulai dari ayat 1 hingga ayat 10. Kejadian pasal 24, dimulai dari ayat 1 hingga ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?" Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana
untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menjadi ayat pembimbing bagi kita pada pagi hari ini, yaitu ayat 4. "Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Salam, selamat pagi. Judul renungan kita pagi ini, juga yang menjadi judul renungan Salum hari ini adalah cara Tuhan mempertemukan pasangan hidup. Cara Tuhan mempertemukan pasangan hidup. Sahabat pendengar Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang tua menginginkan pasangan hidup yang terbaik bagi anak-anaknya. Orang tua berbahagia, senang bila melihat hidup rumah tangga anaknya berbahagia. Karena kebahagiaan anak-anaknya menjadi kebahagiaan orang tuanya. Sama seperti Abraham yang telah tua mencarikan pasangan buat anaknya Ishak. Adalah sangat penting bagi orang tua memperhatikan, memberikan masukan bagi anak-anaknya bila mencari pasangan hidupnya. Hendaknya yang hidup di dalam Tuhan, taat setia pada Tuhan. Janganlah cari yang membuat engkau susah, karena kesusahan anak-anaknya menjadi kesusahan orang tua juga. Pintar-pintarlah mencari teman hidup dan tetap bawa dalam doa, karena pasangan hidup itu Tuhan yang memberikannya dan untuk selama-lamanya, seumur hidup, sampai maut memisahkan. Tidak ada kata cerai. Seperti di Matius 19 ayat 6 dikatakan, "Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Bermacam-macam cara Tuhan mempertemukan jodoh atau pasangan hidup bagi umatnya. Karena tujuan berkeluarga selain memuliakan Tuhan, juga supaya bahagia, saling mengasihi, saling memperhatikan. Karena kebahagiaan itu, bila pasangan saling percaya, berkomunikasi dengan baik, tidak ada lagi kata aku, tetapi kami atau kita, saling mengisi dalam kekurangan dan kelebihan pasangan, sehingga melengkapi serta selalu menghadirkan Tuhan Yesus menjadi tamu tetapnya. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan telah menciptakan manusia pertama, Adam, Allah melihat ada yang kurang. Dia melihat tidak baik manusia itu seorang diri, kesepian. Maka Tuhan menciptakan perempuan, Hawa, dari tulang rusuk Adam, agar Adam tidak sendirian, agar dia berpasangan, supaya manusia juga berpasangan. Dapat kita baca di Kejadian 2 ayat 18. Dengan tujuan agar manusia beranak cucu untuk memenuhi dunia ini. Pada saat ketika anak-anak sudah dewasa, sudah waktunya berkeluarga, dengan sendirinya akan mencari pasangan hidupnya. Cara Tuhan mempertemukan jodoh atau pasangan hidup seseorang tidaklah sama. Sebagai contoh, ada yang berpacaran lama semenjak dari SMP, dan inilah yang menjadi pasangan hidupnya. Ada yang berpacaran lama 10 tahun, namun yang menjadi pasangan hidupnya yang diberikan Tuhan padanya yang baru bertemu 1 bulan.
Ada yang ketika SMA berpacaran, namun tidak berlanjut. 10 tahun kemudian bertemu kembali dan membangun cinta lama. Inilah yang menjadi pasangan hidupnya. Ada juga yang dipertemukan keluarga. Itulah yang menjadikan pasangan hidupnya. Banyak cara Tuhan mempertemukan pasangan hidup dengan cara-cara yang tidak kita mengerti atau pahami. Ada lagi yang lainnya. Tidak disetujui orang tua, namun karena cinta, akhirnya mereka kawin lari. Inilah yang menjadi pasangan hidupnya. Sahabat RPK dimanapun berada yang dikasihi Tuhan Yesus. Namun ada yang unik. Ketika Tuhan mempertemukan Ishak dengan pendamping hidupnya. Karena iman dan janji Tuhan, Abraham mempercayakan pada hambanya dengan membuat sumpah untuk pergi ke rumah saudaranya Nahor di Mesopotamia, Aran, untuk mengambil pasangan hidup buat anaknya yang belum saling mengenal. Seperti pepatah mengatakan, asam di gunung, ikan di laut, bertemu dalam kuali. Mereka bertemu, langsung menjadi pasangan hidup. Bahkan langgeng sampai tua, sampai maut yang memisahkan mereka. Dan keturunannya menjadi bangsa yang besar, bangsa Israel. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang diperbuat Abraham untuk mengambil pasangan hidup buat Ishak dari sanak saudaranya sama dengan yang sering terjadi pada masyarakat Batak pada zaman dahulu. Mungkin masih ada juga saat sekarang ini yang menyuruh anaknya ke rumah tulangnya atau pamannya untuk mengambil pasangan hidupnya atau pendampingnya dari buru tulangnya atau dari sanak saudaranya yang disebut dengan paribannya. Dan mereka berbahagia beranak cucu. Namun sekarang ini sudah jarang terjadi. Dengan alasan masih saudara. Terlalu dekat hubungan darah. Gennya kurang baik. Apa itu benar atau tidak saya kurang paham. Sebagai orang Kristen, ketika umat Tuhan akan mencari pasangan hidup atau jodoh, janganlah sembarangan. Janganlah coba-coba. Harus datang pada Tuhan Yesus dan memohon kasih setia Tuhan, juga petunjuk dari Tuhan, agar mendapat pasangan yang sepadan, yang serasi, bahagia dalam rumah tangga, dan yang selalu mengendang Tuhan Yesus sebagai tamu tetapnya di tengah keluarga. Untuk menjadi keluarga bahagia yang menyenangkan serta menyenangkan hati Tuhan. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dapat kita petik untuk menjadi pegangan bagi kita dari renungan kita pagi ini? Yang pertama, hiduplah selalu takut akan Tuhan, mau mendengar firman-Nya, perintah-Nya. Andalkan Tuhan dalam segala rancanganmu. Yang kedua, cara Tuhan mempertemukan pasangan hidup ataupun pendamping unik dan rahasia Tuhan. Namun kita percaya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan hari depan yang penuh pengharapan. Dapat kita baca di Yeremia 29 ayat 11. Yang ketiga, percayalah pasangan hidup atau jodoh atau pendamping, semuanya Tuhan yang mengatur dan mempertemukannya. Namun, kita harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus, memohon kasih-Nya dalam hidup kita, agar pasangan yang sepadan, yang serasi yang kita peroleh. Sebagai penutup, mari kita renungkan lagu Kidung Jemaat nomor 378 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 378 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakannya. Yang diperbuat Allahku, kebaikan semuanya. Rancangannya lah tetap teguh. Ku berserah kepadanya. Tuhankulah selamanya yang ingin ku andalkan. Padanya aku aman.
yang diperbuat Allahku tak usah kuragukan, dan jalan lurus ku tempuh berkat pimpinan Tuhan. Anugerah dan kasih-Nya pedoman di bahaya, hidupku di tangannya. Benar, yang diperbuat Allah itulah yang terbaik bagi kita menurut-Nya. Tetaplah kita bersyukur, memuji, memuliakannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang baik, yang telah menyapa kami di pagi ini dengan firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kami pasangan hidup atau jodoh berasal dari Engkau Tuhan. Dia yang mempertemukan kita dengan pasangan hidup kita. Bagaimanapun caranya, patutlah kita bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan atas segala karya kasih-Nya pada kita. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini kami bawakan Tuhan sahabat pendengar Radio Pelita Kasih dimanapun berada. Berkati Tuhan pekerjaannya, keluarganya, berikan rezeki dan cukupkan apa yang perlu dan selalu bersuka cita. Yang sakit Tuhan lawat dan sembuhkan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus sembuh. Yang berduka kuatkan dan hiburkan Tuhan, karena Engkaulah Tuhan Yesus penghibur yang sejati. Yang bergumul oleh karena pekerjaan, anak, keluarga, ekonomi, jodoh, iman percaya pada Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar agar mereka dapat mengatasinya dan menang bersama-Mu Tuhan. Bapa yang di sorga, berkatilah bangsa dan negara kami NKRI agar tetap bersatu walaupun berbeda-beda. Biarlah tetap saling menghargai, saling mengasihi, saling peduli sesama anak bangsa. Berkati pemimpin negara kami mulai dari presiden, wakil, para menteri sampai kepada RT. Berilah Tuhan rasa tanggung jawab yang besar dan takut akan Engkau agar negara kami ini aman, sentosa, makmur dan dapat segera mengatasi masalah wabah pandemi virus COVID-19 ini agar segera cepat berlalu dan vaksin berjalan dengan baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Juga anak-anak yang belajar, berkati Tuhan RPK beserta personilnya yang merayakan ulang tahun ke-54 tahun Tuhan. Biarlah semangatnya bertambah kuat, damai sejahtera, maju jaya, dan tetap menyuarakan kebenaran firman-Mu, serta menjadi berkat bagi banyak orang, agar nama-Mu Tuhan dimuliakan. Bapa di sorga, berkati gereja-Mu dimanapun berada, agar berdiri kokoh dan saling mengasihi, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Berkati gereja-Mu HKBP agar menjadi berkat bagi banyak orang dan programnya berjalan dengan baik. Kami bersyukur atas gereja-Mu HKBP Kernolong. Berkati Tuhan agar tetap sehati sepikir, pendeta, majelis dan jemaat di dalam seluruh pelayanannya, agar nama-Mu Tuhan Yesus Bapak Gereja dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa di sorga. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan Yesus. Ampuni segala kesalahan kami, seperti kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami percaya Engkau Tuhan hadir, mendengar dan menjawab doa kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengatas di bawah Hanan Tuhan Jehovah Debata Moronain sonang jalan maludo Tupaua para memi Tuhan surat sodi kami onbome manam marbalik Tuhan
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Inang Nyonya Sintua JDH Silitonga, Rame Boru Marpaung di nomor telepon 0822 1160 8600. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan pada pagi hari ini, dapat mendengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong. Dan di kanal yang sama tersedia renungan setiap malam mulai pukul 20 WIB. Renungan Harian Salum. Renungan Harian Salum ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna berkapasitas 350 kursi dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Rosmala Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Selama pandemi COVID-19, ibadah berubah menjadi 2 kali, yaitu 1. Ibadah umum pukul 9.30 WIB sekaligus live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. 2. Ibadah kedua pukul 17 WIB atau pukul 5 sore tanpa live streaming. Ibadah week setiap Rabu malam pukul 19 WIB melalui Zoom dan linknya bisa diminta di nomor telepon yang tersebut di atas. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, Bibelfrau Juliani Boru Tarihoran, bersama 21 orang sintua dan 2 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Inang Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung dengan nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus renungan harian Salum menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar setia Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.